Saya calon suaminya, Dek. Bu Laila seketika hampir serangan jantung. Dia menatap arah yang terlihat acuh sambil menatap ke arah lain. Gadis itu seperti tak minat mendengar pembicaraan mereka. Calon suami, maksudnya, tanya Bu Laila tak paham. Ara masih sekolah, kenapa Gevan mengatakan jika dia adalah calon suami Ara? Kami sudah bertunangan. Gevan mengangkat tangan Ara yang tersemat cincin pertunangan mereka. Gevan juga mengeluarkan cincin yang ia jadikan kalung. Ara sedikit terkejut melihatnya. Dia kira hanya ia saja yang memakai cincin, ternyata Gevan juga ada. Hanya saja Gevan tak memakainya di jari. Bu Laila mengangguk kaku. Jujur, dia masih tak percaya. Jadi, apa yang diperbuat Ara, sampai Anda memberikan surat peringatan? Kak Gevan langsung pulang, tanya Ara. Koridor kelas sudah mulai sepi karena sudah jam masuk pembelajaran. Ara belum masuk kelas karena dia menghadap Bu Laila untuk menyelesaikan kasusnya tadi. Saya ke kantor dulu, jawab Gevan. Ah, iya, itu maksudku, timpal Ara, karena dia merasa salah dengan pertanyaannya tadi. Ya udah, deh, kalau gitu. Hati-hati, lanjut Ara. Gevan mengangguk dan menepuk-nepuk puncak kepala Ara sebentar. Ara menarik tangan Gevan, lalu dia mengecup punggung tangan Gevan dengan lembut. Meskipun sudah biasa, tapi hati Gevan selalu berdesir saat Ara menyalami tangannya. Saya pergi dulu, pamit Gevan dan diangguki oleh Ara. Ara memperhatikan punggung lebar Gevan yang semakin jauh. Seketika dia teringat ucapan Gevan tadi yang seperti ancaman untuk Bu Laila. Saya tahu Ara seperti apa. Dia tidak akan bertindak jika tidak ada yang mengusik. Jangan pernah melihat dari sebelah sisi. Ibu harus menyelidikinya dengan benar. Dan kalau sampai ada yang mengusik Ara lagi, maka saya tidak akan segan-segan untuk menuntut orang itu. Tolong sampaikan pada murid-murid Anda. Hampir saja saat itu Ara hendak bertepuk tangan karena takjub pada Gevan. Baru kali ini ada yang membelanya seperti Gevan. Tapi, Ara lega karena sekarang dia memiliki seorang pelindung. Gevan adalah superhero Ara. Dengan langkah yang begitu yakin, Ara pun masuk ke dalam kelasnya. Ternyata guru mata pelajaran jam pertama belum datang. Seisi kelas langsung menatap ke arah Ara. Mereka tak lagi berbisik-bisik karena tahu backingan Ara adalah Gevano Alexander, si pengusaha muda dengan segala kekuasaannya. Dengan sekali jentik saja, Gevan pasti akan membuat hidup mereka anjlok. Dalam hati, Ara tersenyum puas melihat semuanya terdiam. Padahal dia yakin jika bibir mereka sangat gatal ingin bergosip. Ternyata pengaruh Gevan begitu besar, dan Ara baru menyadarinya. Seketika ia merasa bangga karena bertunangan dengan Gevan. Entah apa yang terjadi kalau semua orang tahu bahwa Gevanlah yang lebih dulu datang pada Ara dan melamarnya. Mungkin mereka akan serangan jantung berjamaah. Pasti dia yang goda Pak Gevan, iya kan? Benar, gak mungkin kalau Pak Gevan yang mau. Dia tahu aja yang mana yang berduit. Sampai berani banget jual diri ke Pak Gevan. Sepertinya Bu Laila belum memberi peringatan pada murid-murid. Kalau sampai Gevan tahu apa yang dibicarakan mereka, bisa habis bibir ember itu. Ara mendengarnya, tapi dia acuh. Lagi pula Gevan sudah turun tangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tebal banget mukanya, padahal aslinya jalang. Sebenarnya telinga Ara panas mendengar bisikan yang tak bisa dikatakan bisikan itu. Namun, Ara tetap diam karena tak mau lagi mendapat surat peringatan. Kantin lumayan ramai karena sekarang jam istirahat. Seperti biasa, Ara duduk di pojok dekat jendela. Dia menikmati makanannya tanpa terganggu. Selagi perutnya kenyang, maka dia akan tenang. Cie yang berhasil goda Pak Gevan. Ara mendongak menatap Cynthia bersama dua temannya. Terlihat wajah Cynthia seperti mengejek Ara. Ara mengabaikannya, dia lanjut makan. Malas meladeni ulat bulu macam mereka. Kira-kira satu malam berapa, Ra? Katanya Bagas mau nyewa juga, lanjut Cynthia. Dia sengaja memanas-manasi Ara agar gadis itu lepas kendali. Bagas yang sedang antri makanan pun tak terima mendengar hal itu. Gak usah bawa-bawa aku, bisa. Sahut cowok itu. Cynthia melirik sinis ke arah Bagas. Kenapa? Bukannya kamu sendiri yang bilang kemarin? Tentu saja Bagas semakin tidak terima.
Sejak kapan dia bicara seperti itu? Dengan penuh amarah, cowok itu menghampiri Cynthia lalu mencengkram lengan gadis itu. Seketika Ara puas melihat wajah Cynthia yang kesakitan. Sejak kapan? Sejak kapan aku bicara seperti itu? Sentak Bagas. Lepasin, Bagas. Seru Cynthia. Kamu yang mulai. Kalau punya mulut itu dijaga. Gak usah mencemarkan nama baik orang. Setelah mengatakan itu, Bagas pergi. Namun, sebelum itu dia menatap Ara yang tetap acuh. Sombong banget muka kamu, mentang-mentang berhasil godain Pak Gevan. Pasti kamu bakal jadi orang yang sok berkuasa, iya kan? Ucap Fitri, teman Cynthia. Ara mengelap bibirnya dengan tisu, lalu dia menatap ketiga orang yang masih tak mau menyerah untuk mengusiknya. Kalian iri, hanya dua kata, namun mampu membuat ketiga manusia itu meradang. Iri, sorry, ya, Ara. Harga diri kami lebih mahal daripada harga diri kamu. Balas Nora, teman Cynthia. Lebih mahal, berapa? Jadi, selama ini kalian jual diri. Ara mengangkat sebelah alisnya. Dasar jalang, sentak Cynthia. Dari nada bicara kalian aja, kelihatan banget kalau kalian iri. Asal kalian tahu ya, girls. Gevan datang sendiri untuk melamar aku. Aku gak pernah jual diri kayak kalian. Ucap Ara dengan nada pelan yang terkesan mengintimidasi. Dia juga mengangkat tangannya yang di jari manisnya tersemat cincin pertunangannya dan Gevan. Cynthia beserta kedua temannya menganga tak percaya. Bohong, kami gak akan kemakan omongan kamu. Kalau gak percaya, tanya sama Bu Laila. Ara dengan cepat memotong ucapan Fitri. Setelah itu, dia pergi dari sana, meninggalkan ketiga manusia yang sibuk membantah ucapannya. Beberapa orang juga mendengar dan berakhir menggosip dengan diam-diam. Nike, cari tahu siapa pemilik sekolah itu. Baik, Tuan. Gevan menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kebesarannya. Dia memejamkan mata sambil menunggu Nike selesai mencari tahu. Sudah ketemu, tanya Gevan setelah beberapa menit berlalu. Nike mengangguk. Wildansyah. Dia adalah pengusaha batu bara. Gevan mengangguk paham. Hubungi dia. Atur pertemuan saya dengan Wildansyah. Kening Nike mengerut. Apa Tuan ada kerjasama dengan Tuan Wildansyah? Tanyanya. Sepertinya bosnya itu merencanakan sesuatu. Gevan tersenyum tipis, namun Nike tak bisa melihatnya karena terlalu tipis. Gevan melirik asistennya sekilas, lalu berkata, saya ingin membeli sekolah itu. Rencananya malam ini Ara berniat makan malam bersama Pak Satpam. Aneh memang, padahal ada Gevan yang selalu siap menemani. Tapi, entah kenapa, Ara ingin makan malam bersama Satpam yang menjaga rumahnya. Mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk terima kasih dari Ara untuk Pak Satpam. Karena jika tidak ada Pak Satpam, Ara pasti benar-benar sendirian di rumah. Saking niatnya, sepulang sekolah Ara langsung masak banyak. Tak tanggung-tanggung Ara hampir menghabiskan stok bahan masakan di kulkas. Bahkan sayur yang hampir tak tersentuh itu hari ini menjadi makanan yang enak. Seragam sekolah masih melekat di tubuh Ara. Rambut panjangnya dia gulung hingga menampilkan leher putih mulusnya yang bisa menggoda iman Gevan. Kini jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, sebentar lagi matahari akan terbenam dan digantikan oleh sinar rembulan yang menerangi gelapnya malam. Semua masakannya sudah siap, sekarang Ara akan mandi lebih dulu, karena badannya terasa lengket dan juga berkeringat. Ara mengambil tasnya yang ia letakkan di atas meja makan dan berjalan menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian Ara kembali turun untuk memberi tahu Satpam yang berjaga di depan. Pak, sapa Ara. Pak Satpam yang sedang bermain handphone pun menoleh ke arah Ara. Sontak saja pria yang sudah tak lagi muda itu berdiri dari duduknya. Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Satpam bernama Yuda itu. Oh, enggak. Ara mau ngasih tahu kalau malam ini Ara mau ngajak Bapak makan malam bersama di rumah. Bapak mau, kan? Ara udah masak banyak loh, jelas Ara. Pak Satpam sedikit terkejut, ia tak berpikir bahwa anak majikannya itu akan mengajaknya makan bersama. Tanpa menunggu lagi Pak Yuda pun mengangguk setuju. Mau, saya mau. Makasih, Nona, ucap Pak Yuda dengan senyum lebar. Ara mengangguk sambil tersenyum. Dia pun berpamitan pada Pak Yuda untuk masuk kembali ke rumah.
Dia akan menghidangkan makanannya di atas meja agar nanti mereka tinggal langsung makan saja. Di sisi lain Gevan ingin menelpon Ara. Dia sudah beberapa kali mencoba, tapi Ara tidak menjawab teleponnya. Mungkin gadis itu sedang sibuk, pikir Gevan. Karena Gevan adalah tipe orang yang tidak sabaran, akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi Ara saat ini juga. Bodoh amat kalau dia baru pulang kerja. Yang penting hatinya tenang. Rupanya sifat bucin akut sudah mulai tumbuh dalam diri Gevan. Beberapa menit kemudian, Gevan sampai di rumah Ara. Setelah memarkirkan mobilnya, Gevan segera mengetuk pintu yang tertutup itu. Tak lama kemudian, Ara muncul dengan memakai set piyama panjangnya. "Kak Gevan." Kedua alis Ara terangkat bingung. "Saya telepon kenapa gak diangkat?" tanya Gevan to the point. "Hah? Oh, aku sibuk masak tadi, ini baru selesai mandi," jawab Ara, lalu dia mempersilakan Gevan masuk. "Masak?" tanya Gevan. "Iya. Aku mau makan malam sama Pak Yuda," jawab Ara. Mata Gevan langsung memicing menatap kekasihnya. "Makan malam? Kamu gak pernah se-effort ini kalau makan malam sama saya. Paling mentok kamu cuma masak mie aja," cibir Gevan. Dia merasa iri dengan Pak Yuda yang notabene-nya adalah satpam rumah Ara. Pria itu berjalan mendahului Ara dan langsung duduk di sofa. Ia memainkan ponselnya, asik sendiri. "Ngambek, nih. Kak Gevan bisa ngambek juga ternyata," ejek Ara. "Saya gak ngambek." Ara mencebitkan bibirnya. "Kalau bukan ngambek, apa namanya?" "Ngamuk." Gevan mengangkat kedua bahunya acuh. "Nanti kapan-kapan aku masakin juga, untuk malam kita berdua. Janji, deh," bujuk Ara. Ia mengulurkan jari kelingkingnya pada Gevan. Namun, pria itu mengacuhkannya. "Gitu doang marah. Dasar bayi," kesal Ara. Sungguh, dia paling tidak suka menghadapi orang ngambek macam Gevan. "Saya gak bilang gitu," ketus Gevan pula. Dia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ara menghela nafas. Dia memijat pelipisnya, mencari cara agar Gevan tak marah lagi. Hingga terlintaslah sebuah ide konyol dalam pikiran Ara. Mau tidak mau ia harus melakukannya, karena itu adalah jurusan yang manjur. Ara menatap Gevan sebentar, lalu, "Kak, udah jangan ngambek," ucap Ara. Dia baru saja mengecup pipi Gevan. Tapi, malah pipinya yang merona. Ara malu. Kalau saja Gevan tidak ngambek, mana mungkin dia mau melakukannya. Padahal dia bisa saja mengabaikan Gevan. Entah kenapa tiba-tiba dia melakukan hal itu. Gevan menahan senyumnya. Dia melirik Ara sekilas, lalu berkata, "Sebelahnya kenapa enggak?" "Dih," ngelunjak. Sinis Ara. Dia memilih meninggalkan Gevan di sana dan menuju dapur untuk membuat kopi, karena sebentar lagi masuk jam makan malam. Melihat Ara sudah menjauh, Gevan menggigit bibir bawahnya sambil tersenyum gemas. Telinganya memerah karena Ara. Gevan salah tingkah. Tenang." Pria itu menarik nafas lalu mengeluarkannya perlahan. Gevan pun menyusul Ara ke dapur masih dengan jantung yang berdebar. Dari kejauhan dia bisa melihat Ara yang sibuk mengaduk kopi yang ada di gelas. Rupanya gadis itu benar-benar mengajak Pak Satpam makan malam. Gevan sedikit kesal sebenarnya. "Kak, tolong panggilkan Pak Yuda, dong," ujar Ara. Dia menoleh sekilas pada Gevan yang hanya berdiri memperhatikannya. "Kamu nyuruh saya?" Mata Gevan memicing tajam. Ara mengangguk. "Iya, sebentar aja, gak sampai 5 menit loh." Gevan memutar bola matanya malas. Hal itu membuat Ara melotot kaget. Kak Gevan bisa muter bola mata kayak gitu? Ya, ternyata. "Siapa yang ajarin?" cibir Ara. Dia pikir Gevan adalah pria minim ekspresi, ternyata setelah kenal akrab, tidak sesuai dugaan Ara. "Saya juga manusia," jawab Gevan seraya menjauh. Dia akan keluar untuk memanggil Pak Yuda. Bibir Ara mencebik mendengar jawaban Gevan. "Dasar tua," gumamnya. Tak lama kemudian Gevan kembali sendirian. Ara mengerutkan keningnya melihat tak ada Pak Yuda bersama pria itu. "Kenapa? Pak Yuda masih mandi," potong Gevan. Dia duduk di kursi meja makan sambil memainkan ponsel. Ara cemberut, padahal dia belum selesai bicara. "Oh," sahut Ara acuh. Ia meletakkan secangkir kopi di hadapan Gevan, lalu di seberang dan di samping pria itu.
Ara pun segera duduk di seberang Gevan dan langsung mendapat tatapan datar dari si pria. "Kenapa di situ?" tanya Gevan. "Kenapa? Salah?" Ara balik bertanya. Nadanya terkesan seperti menantang. "Sini." Gevan menyuruh Ara duduk di sampingnya. Ya kali dia duduk berdampingan dengan Pak Yuda. "Males," kata Ara. Dia meminum kopinya dengan tenang. Pada akhirnya Gevanlah yang mendatangi Ara dan langsung duduk di sebelah gadis itu. "Kenapa kamu jadi ikutan marah?" Gevan sedikit mencebikkan bibirnya. "Gak tuh, saya harus bujuk kamu juga. Nih, gak tahu, Kap, jangan marah lagi ya, Ara," ucap Gevan setelah berhasil mengecup sebelah pipi Ara dengan lembut. Sontak saja Ara mematung dengan jantung yang berdebar tak karuan.